Katakan orang kecil dilarang main saham. Sebetulnya harus main apa, Mas? Apalagi kalau kita amati begitu, misalnya ada orang kecil yang tentunya tertarik dengan investasi, lebih condong untuk kemana? Anda tidak kesama mulainya. Kalau sekarang instrumen investasi yang murah itu banyak ya. Kita mungkin pertama bisa emas digital, karena emas digital beberapa platform itu bisa start dari Rp5.000 Ya. pembelian. Kemudian reksadana juga bisa mulai dari 100.000, sebenarnya saham juga bisa mulai dari 100.000, atau misalnya punya modal lebih banyak itu bisa ke ORI misalnya, itu bisa mulai dari 1 juta, atau bahkan deposito di bank digital bahkan sekarang bisa start dari 500.000 atau 1 juta dengan return yang cukup lumayan di situ. Jadi kalau sekarang instrumen investasinya semakin beragam dan harganya modal awalnya itu semakin mudah dijangkau dengan return yang bisa disesuaikan dengan portfolio dengan profil risiko kita masing-masing. Kalau mau yang berisiko tinggi ya mungkin di saham. Kalau mau turun lagi mungkin bisa di SBN, ORI, turun lagi bisa di deposito, bisa juga kemudian di emas digital. Tapi balik lagi dari semua investasi ini yang kita, kata Pak Prabowo, nggak boleh main-main. Ya. Harus menganalisisnya, baik itu analisis pasarnya, analisis asetnya, dan juga analisis diri kita sendiri, baik itu psikologi maupun profil risiko. Oke, baik. Ada yang ingin saya tanyakan juga, ini masih mengenai statement dari Presiden. Presiden mengatakan bahwa algoritma saham atau ekuitas itu kurang lebih sama seperti gambling gitu ya. Nah, dan satu sisi tadi juga ada yang cukup ceplas-ceplos juga ya. Di satu sisi dia tahu ada salah satu rekannya, relatifnya Bapak Presiden yang bermain saham dan mengerti pergerakan saham secara teknikal. Dan itu cukup stressful gitu ya. Apakah pada kenyataannya mereka yang mengerti technical analysis itu memang segitu intensif ya? Atau sebegitu menegangkannya kah untuk benar-benar melihat pergerakan saham secara teknikal dan algoritmanya serumit itu kah? Karena kan kalau kita mendengar itu tentunya kita jadi agak lumayan deg-degan juga nih ya untuk bermain saham dan menyelami lebih dalam tentang saham gitu, Mas. Ya, kalau kita teknikal sih berarti ekspektasinya dia trading jangka pendek ya. Artinya dia melakukan trading bukan investing. Jadi termnya itu jangka pendek sehingga memang butuh waktu lebih banyak di depan layar. Karena ketika kita berbicara analisis teknikal yang kita cari adalah momentum. Momentum buy dan momentum sell. Nah, itu bisa stres kalau misalnya itu terjadi terlalu sering. Jadi kalau misalnya trading itu ada scalping, itu bisa hitungan menit, hitungan jam, dalam satu hari kita bisa open position, kemudian kita dapat sahamnya, kemudian kita jual hanya dalam satu hari, atau kita mulai lebih panjang sedikit, itu bisa mingguan, bisa bulanan, atau bahkan menggunakan tren. Jadi sebenarnya analisis teknikal macam-macam dan tergantung dari strateginya masing-masing. Tapi paling penting adalah sebenarnya sebelum kita masuk ke analisis-analisis tersebut, kita harus tahu kita ini orang yang seperti apa. Kalau misalnya kita tipe orang yang konservatif, kita mau scalping, beli pagi, jual sore, atau beli dalam hitungan menit atau jam, pasti akan stres. Karena turun sedikit udah panik. Tapi naik cuan 2-3% sendiri juga bingung mau jual di mana. Nah, ini yang harus... ini maksudnya ya. Iya, jadi harus disesuaikan lagi sama profil risiko kita. Dan yang paling penting sebenarnya bukan hanya analisisnya doang, tapi kita mengatur risikonya. Jadi kita harus tahu stop loss-nya di mana, kemudian cut loss dan juga cut gain. Jadi kalau misalnya harga saham tersebut udah naik 12% dan sesuai dengan target kita atau melebihi target kita, itu dijual nggak apa-apa. Itu menjaga supaya kita nggak greedy. Jadi pokoknya memang kembali kepada kita gimana kita mengelola risiko yang bisa kita takar sendiri begitu ya, Iya, Mas ya? kalau saya ada 3 poin sih ketika kita mau investasi atau trading di saham. Yang pertama adalah lakukan analisis baik itu fundamental makro maupun teknikal. Kedua adalah kita manajemen portfolio dan manajemen risiko. Yang ketiga adalah kita mengatur psikologi. Kalau misalnya kita semua bisa memahami itu, saya rasa kita mungkin bisa mencapai win-loss rate-nya itu lebih optimal. Artinya kita cuan atau kita loss, itu mungkin akan lebih banyak cuannya atau lebih untung lah di pasar saham, walaupun itu trading, walaupun itu investing. Jadi
saya rasa 3 analisis itu yang mungkin harus kita pelajari ketika kita ingin baru mau masuk ke investasi atau trading saham. Jangan sudah nyemplung baru belajar, saya rasa itu akan lebih stressful. Akan lebih stres juga kalau misalnya kita sudah nyemplung baru kita belajar manajemen portfolio, baru kita mengatur psikologi dan lain-lain. Oke, baik. Kita kembali ke anggapan bandar selalu menang. Apakah bandar tidak pernah rugi? Kalau dari perjalanan Anda begitu ya menganalisa dari pasar keuangan, Mas Robert. Sebenarnya kata bandar itu maknanya banyak ya. Ada investor institusi atau investor individu yang punya uangnya banyak. Investor institusi pun kalau misalnya uangnya banyak juga bisa dikatakan bandar. Dan itu bisa bertemu di dalam satu saham gitu. Jadi ada beberapa bandar dan segala macam. Kalau misalnya rugi saya rasa bisa rugi karena mereka juga pelaku pasar. Kalau misalnya secara makro tidak mendukung, perusahaannya juga nggak sustain, perusahaannya juga nggak perform, harganya juga akan turun. Dan kalau misalnya melihat KSEI terakhir, di pasar saham Indonesia itu lebih banyak investor individu dibanding institusi. Sehingga pergerakannya akan lebih volatil lagi. Karena ketika terlalu banyak investor retailnya, tentu saja pandangan terhadap suatu saham itu akan lebih terdiversifikasi, lebih luas sehingga volatilitas itu akan semakin kencang di pasar saham kita itu terjadi. Dan kalau misalnya rugi saya rasa bisa. Yaitu karena mereka juga adalah pelaku pasar dan ada di dalam pasar itu lebih banyak hal-hal yang tidak diperhitungkan yang kemudian terjadi. Seperti misalnya kita optimis bahwa ISG kita akan mencapai 8.000 tahun ini. Tiba-tiba minggu lalu kita melihat ISG kita di angka 7.000 bahkan nyaris menyentuh 6.900. Kenapa? Karena ada faktor X, faktor eksternal, faktor ketidakstabilan geopolitik, politik luar negeri dan segala macam dan itu ternyata berpengaruh ke pasar kita. Hal-hal ini yang sebenarnya bisa membuat pasar kita menjadi pesimis, kemudian membuat banyak orang yang akhirnya rugi. Tapi mungkin yang dilakukan big money adalah dia mengantisipasi risiko supaya loss-nya tidak banyak. Dan kalau misalnya kita bicara kejadian loss banyak, ketika tahun 2008 krisis Amerika atau misalnya ketika 2008 atau 2018 ada krisis atau bahkan ketika COVID itu saya rasa hampir semuanya juga mengalami loss. Tapi siapa yang paling dalam dan siapa yang bisa mengantisipasi loss itu supaya tidak jatuh lebih dalam, saya rasa itu yang menang. Dan mungkin dengan pengalamannya bandar atau big money itu yang akhirnya bisa mengantisipasi atau memitigasi supaya ruginya tidak benar-benar sangat besar. Sekarang cara yang paling mudah untuk melihat suatu emiten itu sedang dimainkan oleh big money itu bagaimana sih yang paling mudah melihatnya, Mas? Ini kayaknya ini nih lagi dimainin sama big money gitu. Sekarang sih mungkin yang paling gampang adalah kita ngelihat asing masuk. Ada inflow, ya kita anggap bahwa investasi dari luar itu besar. Itu big money sehingga bisa menggerakkan harga pasar. Ketika inflow itu masuk, harga saham biasanya juga menguat. Bahkan itu terjadi di emiten-emiten yang memiliki kapitalisasi besar. BCA, BRI, Astra, Telkom, Indofood atau saham-saham lainnya. Ketika asing masuk, harganya akan terungkit. Itu yang paling gampang. Tapi sebenarnya juga ada data-datanya. Kalau misalnya kita bisa ngelihat pemegang saham tersebut, siapa yang masuk, berapa jumlahnya, itu ada di situs BEI, di keterbukaan informasi itu ada daftarnya. Tapi ya memang mungkin rada repot ya kalau kita perhatiin satu-satu karena itu dijembrengin semuanya 900 saham, siapa yang masuk dengan dana besar dan lain-lain. Tapi yang paling mudah adalah asing aja, kita lihat inflow asing. Kedua, biasanya kalau ada pergerakan kalau di emiten itu kan kepemilikan 5% yang ditampilkan. Betul. Kalau misalnya ada pergerakan di investor-investor atau pemegang saham yang ditampilkan di bursa, saya rasa itu juga bisa menjadi salah satu indikasi bahwa harga akan bergerak atau ada akumulasi atau ada distribusi. Sekarang saya juga ingin tanya nih justru ya, buat mereka yang mau IPO, berarti kalau buat mereka emiten-emiten yang ingin TBK atau ingin IPO, berarti mau gimana pun sebelum mereka IPO mereka juga harus well aware mengenai this big money issue dan tentunya untuk bahasanya kan ngegoreng saham gitu ya.
dan market maker gitu ya bahasanya. Berarti jika ada pihak tertentu dari perusahaan yang mau IPO dan mau memastikan bahwa movement dari sahamnya itu fluid dan lain-lain, berarti memang mereka harus berkomunikasi baik gitu dong dengan big money. Berarti Iya, kalau IPO biasanya dia ada investor strategis, ada standing buyer. Jadi ketika misalnya tidak diserap maksimal oleh pasar, biasanya udah ada standing buyer ini yang akan menyerap. Atau juga investor strategis yang pada akhirnya dia membeli dengan jumlah yang besar. Memang biasanya ketika penawaran di awal pastinya itu akan berjenjang. Jadi investor strategis dulu dan kemudian siapa-siapa sebuah pihak, baru akhirnya kita ke masyarakat retail, investor retail. Seperti misalnya di IPO Adaro misalnya, Boy Thohir mengatakan dia lock sahamnya 1 tahun. Kita bisa katakan bahwa Boy Thohir itu adalah investor strategis dan dia memang menjaga harga sahamnya supaya tidak fluktuatif dengan cara dia melok kepemilikannya selama 1 tahun. Artinya tidak bisa diperjualbelikan. Dan itu hal yang lumrah di setiap IPO. Jadi memang biasanya ditawarkan untuk lock 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Dengan harapan memang ketika itu terjadi, kalau kita bicara supply and demand, supply dari saham tersebut itu tetap ada. Atau sahamnya itu tetap terjaga supaya tidak bergerak sangat fluktuatif. Jadi ada sistem lock kepemilikan tersebut dan itu biasanya dalam waktu tertentu dan mungkin itu biasanya sudah dibantu oleh para penjamin efek atau mereka yang terlibat terhadap proses IPO ini sampai di pasar, dijaga harganya supaya kemudian tidak fluktuatif. Salah satunya sebenarnya dengan ketentuan lock dari kepemilikan tersebut.